Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabi Ahmadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sampai di pertemuan keempat. Dari ini kita akan sedikit membahas tentang idhofah dan naat. Nanti ke belakang kita akan lebih banyak fokus di bagian idhofah sampai ke latihan-latihannya. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama kita bertanya, kenapa sih idhofah itu menjadi penting dalam membaca teks kitab kuning? Apa sih perannya idhofah itu dalam teks kitab kuning itu? Pertama, idhofah itu fungsinya adalah membatasi makna. Jadi makna yang umum ketika datang idhofah, nanti teman-teman akan lihat maknanya akan menjadi khusus. Ya, jadi dengan datangnya mudhof ilaih, ya, yang itu adalah isim ma'rifah, dia fungsinya adalah membatasi maknanya. Dia semakin sempit maknanya. Kemudian yang kedua, ada hubungan tanggung jawab antara pemerintah dan rakyatnya. Nah, nanti akan terlihat istilah-istilah itu. Kemudian dia juga, idhofah itu biasanya pada akhirnya bisa membangun istilah-istilah politik baru. Ya, nanti akan teman-teman akan lihat apa saja sih istilah-istilah dari idhofah yang kita sudah sering dengar setiap hari gitu, yang banyak dipakai di Indonesia dan banyak negara lain gitu. Jadi dia menjadi istilah baru di dalam segi politik, yang membentuk istilah baru politik gitu ya. Oke, coba kita perhatikan sekarang ada dua istilah di sini ya. Ada waliyul amri dan wilayatun nas. Kita mulai dari waliyul amri. Waliyul amri artinya adalah seorang wali atau penguasa yang mengurusi apa al-amr, sebuah urusan. Ya, dia mencoba membatasi makna. Dia juga mencoba untuk membentuk istilah baru. Ya, kita sudah tidak asing dengan istilah walil amr. Gitu ya, di dalam Al-Quran ada ulil amri minkum. Nah, itu juga menjadi istilah baru tuh. Pemimpin. Pemimpin yang mengurusi urusan rakyat. Gitu ya. Yang kedua ada wilayatun nas. Wilayah atau kekuasaan terhadap masyarakat. Nah, ini menggambarkan bagaimana hubungan tadi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakatnya atau rakyatnya. Ya, jadi si pemimpin itu mencoba untuk mengurusi tadi urusan-urusan kemasyarakatan, urusan publik. Dia harus membuat kebijakan publik, dia harus menjalankan kebijakan publik, mengevaluasi kebijakan publik dan seterusnya. Nah, jadi itu fungsinya, membatasi makna dan membentuk istilah baru di dalam politik. Kemudian yang kedua, apa sih peran naat? Sebenarnya tidak jauh berbeda antara naat dan idhofah dalam segi fungsi. Yang pertama, dia menjelaskan isim sebelumnya, sudah jelas ya. Dia biasanya menjadi penjelas, ini mirip-mirip khobar lah ya, dari segi kualitas, besar, kecil, pendek, panjang, dan lain sebagainya ya. Kemudian memperkuat nilai moral, ada nilai-nilai keluhuran. Misalkan ada kata-kata azim, ya luhur, agung, tinggi, bagus, ya itu mengandung nilai moral di sana. Tidak hanya sekedar sifat, tetapi dari sifat itu, oh ini moralnya yang pengen ditonjolkan. Kemudian yang ketiga, dia juga berfungsi membatasi makna. Ya, tadi membatasi makna, oh ini tuh secara kualitas maknanya adalah yang besar. Membatasi makna, oh ini secara kualitas, oh ini tuh yang kecil, yang pendek, yang panjang, dan seterusnya. Nah, dia juga membatasi makna, sama seperti di idhofah. Oke, kemudian apa hubungan idhofah dan naat? Yang pertama, dia mengungkapkan siapa yang dimaksud. Ya, apakah pemerintah atau rakyat, atau nanti akan kita lihat ini tuh sebelah mana gitu ya. Ini misalkan pemimpin-pemimpin mana nih? Nah, nanti akan kelihatan ya. Siapa sih yang dimaksud gitu. Itu harus jelas gitu. Nah, menjelaskan dari apa? Dari idhofah dan naat. Nanti akan terlihat. Kemudian apa yang dimaksud? Apakah misalkan peraturan ya atau regulasi tertentu yang ingin disampaikan itu juga bisa dibikin dengan susunan idhofah dan juga naat. Kemudian sejauh mana makna itu berlaku ya. Idhofah dan naat juga membantu menentukan sejauh mana makna itu berlaku. Apakah ini sebatas ini saja atau waktunya itu lebih panjang, lebih pendek atau wilayahnya segini saja atau lebih luas, lebih sempit dan seterusnya. Nah, itu akan terlihat nanti ya. Oke, kita sekarang ini masuk ke contoh saja langsung ya. Ada tiga contoh di sini, ruasa ul quro, wilayatu amrinas dan masolihul ibad. Ruasa ul quro ya, pemimpin-pemimpin dari desa-desa. Nah, ini dia pengen membatasi makna di sini. Dia nggak bicara pemimpin negara, dia tidak membicarakan pemimpin yang di level provinsi, enggak. Kota juga enggak. Dia fokus kepada ini kuro.
berarti Korea ya, desa-desa yang paling apa akar rumput lah ya, yang paling bawah gitu. Itu yang pengen dibahas. Subjeknya di sana. Berlakunya sejauh mana berlaku? Ya hanya untuk ru'asaul qura, hanya di wilayah desa saja. Karena ini sedang membahas pemimpin-pemimpin di level desa. Yang kedua, wilayatu amrin nas. Ya, mirip dengan yang tadi, kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan publik. Nah, ini tadi hubungan tanggung jawab antara pemerintah dan rakyatnya. Bahwasanya pemerintah berkewajiban untuk mengurusi. Jadi kekuasaan pemerintah itu tidak untuk otoritas yang memaksa, otoritas yang semena-mena, tidak adil, tidak seperti itu. Tapi dia berfungsi untuk punya tugas, punya tanggung jawab untuk mengurusi urusan-urusan publik. Itu tanggung jawab dia. Dipertanggungjawabkan di dunia, bahkan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ada Allah, di hadapan Allah. Bener nggak? Kamu udah dikasih kekuasaan, udah dikasih amanah, kamu menjalankan dengan sungguh-sungguh atau kamu semena-mena terhadap rakyat kamu, gitu ya. Yang terakhir, masolihul ibad. Nah, dia itu pengen membentuk satu istilah baru juga ya, masolihul ibad, kemaslahatan umum, kemaslahatan hamba. Ya, membatasi makna juga ini kemaslahatan cukup hamba-hamba saja. Ya, kalau mau dipanjangin lagi apa bisa bisa dipecah lagi. Ini berarti hambanya masih umum ya. Berarti ya ke masyarakat aja secara umum, tidak melihat misalkan dipecah-pecah lagi dari segi agama atau dari segi ras, suku atau apapun. Enggak. Pokoknya kemaslahatan umum saja. Jadi dari pemerintah turun ke rakyat yang merasakan manfaat dari program-program atau regulasi dan aturan yang dibikin oleh pemerintah, semuanya untuk kemaslahatan rakyat atau kemaslahatan umat. Umum, siapapun, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli rasnya apa, sukunya apa, nggak peduli. Nah ini ya, jadi ini contoh-contoh betapa dengan adanya idofah, mudof dan mudof ilah itu membentuk makna-makna baru, istilah-istilah baru, membatasi maknanya, mengetahui sejauh mana ini berlaku, siapa subjeknya lebih spesifik lagi daripada yang kemarin sudah kita pelajari di mubtada khobar atau di fiil fa'il. Ya, tipsnya bagaimana? Pertama tentu kita cari struktur idofahnya. Biasanya isim dan isim. Yang kedua biasanya isim ma'rifah. Apa isim ma'rifah? Ada banyak ya dulu. Apakah bisa pakai misalkan isim alam, Muhammad, nama kota, Surabaya, Bandung, dan seterusnya gitu ya. Atau pakai alif lam, ya kayak tadi ruasa ulkuro. Nah, itu dia pengen seperti itu, idofah itu, isim dan isim. Ya, yang kedua majrur pastinya. Atau kemudian kalau itu nggak ada, mungkin barangkali dia bentuknya naat. Isim dan isim, misalkan sama-sama nakiroh gitu ya. Koryatun adimatun atau roisun adimun misalkan. Wilayatun adimatun misalkan. Nah, itu berarti kan dia contoh-contoh yang naat gitu atau al wilayah al adimah ya gitu ya. Al qaryah as-saghirah dan seterusnya. Kemudian teman-teman coba berpikir di ujungnya adalah apa sih kira-kira makna yang ingin dibatasi? Apakah dari segi subjek, apakah dari segi ini keberlakuannya di sebelah mana atau ini cakupan wilayahnya seluas apa gitu ya. Itu diketahui di akhir, teman-teman cari maknanya. Nah, oke, sekarang masuk ke tugasnya terakhir. Misalkan nanti teman-teman saya share habis ini linknya untuk masuk ke tugasnya, teman-teman nanti bisa copy, teman-teman buka sesuai kelompoknya masing-masing. Hari ini teman-teman kerjakan sendiri-sendiri, ya, tidak secara berdiskusi seperti biasanya di kelompok-kelompok itu. Sekarang teman-teman coba berpikir mandiri. Nah, nanti minggu depan kalau kita sudah ketemu di kelas, nanti coba kita bahas sedikit ya di awal, apakah hasil diskusi, hasil interpretasi teman-teman sudah cukup oke atau belum? Ya, teman-teman bisa manfaatkan Google Translate, teman-teman bisa, kalau ada yang punya terjemahnya, teman-teman bisa cari terjemahnya dan seterusnya. Teman-teman coba memikirkan kira-kira apa sih dampaknya, apa interpretasi maknanya gitu ya, apa yang ingin dibatasi oleh idofah itu. Jadi ini akan kita fokus ke bahasan idofah, mudhof, dan mudhof ilaih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk deadline-nya dan link pengumpulannya nanti ditunggu di grup. Ya, untuk deadline-nya, batas akhir pengumpulan kita sebelum masuk offline, berarti di hari Senin tanggal 30 Maret 2026 pukul 23.59. Nanti itu batas terakhir pengumpulan, karena hari Selasanya kita akan masuk kelas dan kita bahas seperti apa hasil interpretasi teman-teman, sudah cukup baik atau masih ada yang kurang nanti kita pelajari bersama-sama.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 4 kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.